Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Ardita, NPM 15719622 dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Pagi Bu. Pagi dok. Perkenalkan, saya Dr. Risma yang berjaga di klinik ini. Pagi ini ya Bu, dengan Ibu Arisia, apa benar? Iya dok, benar. Usianya 60 tahun dengan tanggal lahir 2 Februari, benar? Benar dok. Baik Ibu, alamatnya di mana ya Bu? Di Bekasi dok. Di Bekasi. Pekerjaan sehari-harinya apa ya Bu? Ibu rumah tangga dok. Ibu rumah tangga. Baik Ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Dada saya nyeri sejak 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu. Lokasinya di mana Bu kalau boleh tahu? Di dada dok, tapi sampai ke bahu dan lengan kiri. Sampai ke bahu dan lengan kiri. Kalau boleh tahu, nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk atau seperti kram atau seperti tertindih beban yang besar gitu Bu? Seperti ditindih dok. Seperti ditindih. Iya. Kalau saya kasih angka dari antara 1 sampai 10, kira-kira nyeri Ibu tuh di angka berapa ya Bu? 8 dok. 8, lumayan nyeri ya Bu. Ibu biasanya kalau pada saat nyeri itu kambuhnya itu pada saat melakukan aktivitas apa ya Bu? Mengangkat sesuatu atau barang dok. Mengangkat sesuatu atau barang. Biasanya Ibu kalau pada saat Ibu ngerasa sakit nih pada saat mengangkat barang, Ibu tuh untuk menghilangkannya itu bagaimana ya Bu? Biasanya saya minum obat dok. Setelah minum obat, saya sudah sembuh dan enakan. Tapi kali ini obatnya udah habis, terus nggak minum obat jadi kambuh lagi gitu. Oh, baik Ibu. Ibu sebelumnya obatnya seperti apa Ibu? Tahu atau tidak? Lupa dok, obatnya dari dokter juga sih. Oh, obat dokter. Baik Ibu pernah mengkonsumsi obat dokter juga ya? Iya. Ibu ada riwayat jatuh tidak Bu? Tidak dok. Tidak ada riwayat jatuh. Tidak ada. Ada batuk atau demam? Tidak ada. Tidak ada. Mual muntah ada? Tidak ada dok. Tidak ada. Sebelumnya Ibu apakah pernah ngerasain hal seperti ini juga gitu? Sudah dok, sejak 3 tahun yang lalu, dan saya memang mengkonsumsi obat rutin dari dokter. Rutin datang ke dokter Ibunya? Jarang dok, kalau kambuh benar-benar sakit doang. Kalau kambuh benar-benar sakit doang. Riwayat hipertensi, kolesterol, DM atau alergi, apakah Ibu mempunyainya? Tidak dok, tidak ada. Kalau di keluarga, apakah ada yang merasakan hal seperti ini juga atau ada riwayat keluarga yang mempunyai penyakit seperti ini atau bagaimana? Bapak saya punya penyakit jantung dok. Orang tua? Iya. Bapak punya itu. Ibu kalau saya boleh tahu, untuk makanannya apakah Ibu rutin makan sayur-sayuran, buah-buahan, daging, atau makan makanan yang lainnya? Suka sih dok, tapi jarang. Saya sukanya junk food. Junk food, makanan cepat saja Ibu suka. Kalau untuk minumnya, Ibu suka minum air putih atau tidak? Nggak terlalu dok, saya sukanya soda. Baik Ibu, ada yang mau ditambahkan lagi Bu? Tidak dok. Baik Ibu, anamnesisnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan fisik ya Bu. Nanti untuk pemeriksaan fisiknya mungkin agak sedikit mengganggu, tapi untuk kepentingan Ibu juga untuk kita mengetahui apakah ada sesuatu di dada Ibu atau tidak. Baik Ibu, apakah Ibu setuju? Setuju dok. Maaf Ibu, sebelumnya Ibu bisa lepas bajunya terlebih dahulu. Sekali lagi, maaf ya Ibu, jika nanti pada saat melakukan pemeriksaan fisik akan sedikit disentuh-sentuh atau sedikit dilakukan ketukan. Baik Ibu, jika Ibu setuju. Selanjutnya, sebelum melakukan pemeriksaan, lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Melakukan inspeksi.
Pertama, dilihat dari dada sebelah kanan dan kiri apakah simetris atau tidak, dan di sini terlihat simetris dan tidak terlihat adanya benjolan. Lalu pada permukaan warna kulitnya tidak ada kelainan yang terlihat. Setelah itu, lihat pada bagian ictus cordi di antara ICS 3, 4, dan 5 apakah adanya denyutan yang terlihat atau tidak. Lalu lihat juga pada bentuk prekordiumnya apakah ada denyutan juga atau tidak, dan di sini tidak terlihat adanya denyutan. Setelah itu lakukan palpasi pada ictus cordis. Biasanya pada orang kurus ictus cordis teraba di antara ICS 3, 4, dan 5. Apabila pada orang yang berisi atau gemuk, ictus cordis bisa dipalpasi dengan cara memiringkan pasien. Setelah itu kita akan lakukan palpasi pada ictus cordis di ICS 3, 4, 5 di midclavicular line. Pada saat palpasi kita akan merasakan adanya pulsasi atau getaran pada ictus cordis. Setelah itu melakukan perkusi untuk menentukan batas-batas pada jantung. Pertama, batas atas kiri jantung yaitu di ICS 3 parasternal line sinistra. Pertama, lakukan perkusi dari lateral ke arah medial. Sonor, redup merupakan batas atas kiri jantung. Selanjutnya, batas bawah kiri jantung yaitu di ICS 5 agak mid clavicular sinistra dari lateral ke medial. Sonor, redup merupakan batas kiri bawah pada jantung. Setelah itu batas kanan bawah pada jantung di parasternal line dextra di antara ICS 3, 4, dan 5. Kita lakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Sonor, redup merupakan batas kanan bawah pada jantung. Lalu batas kanan atas pada jantung di ICS 2 parasternal line dextra dari lateral ke medial. Merupakan batas kanan atas pada jantung. Selanjutnya melakukan auskultasi pada jantung untuk mengetahui apakah ada suara murmur atau tidak. Yang pertama, auskultasi pada katup mitral di ICS 4 sampai 5 di midclavicular. Setelah itu auskultasikan pada katup aorta di ICS 2 parasternal line dextra. Setelah itu pada katup pulmonal di ICS 2 di parasternal line sinistra. Setelah itu pada katup trikuspid ICS 4 sampai 5 di parasternal line sinistra. Selanjutnya pemeriksaan pembuluh darah perifer pada pasien untuk melihat frekuensi tegangan
dan irama denyutan pada pembuluh darah pasien. Rasakan perbedaannya antara kanan dan kiri. Maaf Bu, tangan kanannya. Selanjutnya melakukan tes Brody-Trendelenburg, yaitu fungsinya untuk menguji katup vena pada ekstremitas inferior. Langkah pertama, angkat kaki pasien, lalu pasangkan turniket pada kaki pasien. Setelah dipasangkan, tunggu beberapa saat, lalu pasien diminta untuk berdiri dan dilihat hasil pada katup vena ekstremitas inferior apakah ada bendungan atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada JVP. Pemeriksaan ini pasien ditidurkan atau berbaring 45 derajat, lalu pemeriksa di sebelah kanan pasien. Setelah itu lihatlah pada vena jugularis interna pasien, pulsasinya pada daerah mana. Lalu jika masih belum yakin, lakukan palpasi pada vena jugularis interna pasien dan tandai pulsasinya hingga batas mana. Setelah ditandai, tarik garis vertikal sampai dengan angulus ternalis, lalu hitung jaraknya berapa. Di sini jaraknya 2 cm, yaitu 5 cm ditambah dengan 2 cm. Setelah itu pemeriksaan selesai. Ibu terima kasih pemeriksaannya setelah selesai. Nanti semua saya akan tulis di rekam medis ya Bu. Setelah pemeriksaan selesai, jangan lupa untuk mencuci tangan.